Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait analisis bivariat. Ya, setelah kita ketahui karakteristik masing-masing variabel, dapat diteruskan analisis lebih lanjut. Ya, saya kasih contoh bahwa pada analisis univariat, ya ada dua variabel, yaitu jenis pembayaran berobat dan kepuasan pasien. Nah, kita hanya melakukan pendeskripsian sendiri-sendiri untuk variabel jenis pembayaran dan kepuasan pasien. Ya, untuk variabel jenis pembayaran akan diketahui berapa persen yang berobat dengan biaya sendiri dan berapa persen yang dibiayai oleh askes. Begitu juga untuk variabel kepuasan pasien. Akan diketahui berapa persen yang puas dan berapa persen yang tidak puas. Ya. Namun apabila diinginkan analisis hubungan antara dua variabel tadi, dalam contoh tadi itu ya, berarti kita ingin mengetahui hubungan jenis pembayaran dengan kepuasan pasien. Maka analisis dilanjutkan pada tingkat bivariat ini. Ya, pada analisis bivariat kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan antara kepuasan pasien antara pasien dengan membayar sendiri dengan pasien dengan biaya askes. Kegunaan analisis bivariat ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel atau bisa juga digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau lebih dari dua kelompok atau sampel. Ya, bisa dimengerti ya. Itu untuk pengantarnya. Kita lanjut pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar terkait uji hipotesis dan penentuan uji statis. Ya, kita lanjut. Nah, untuk uji hipotesis, ya, hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo ya artinya sementara atau lemah kebenaran, dan tesis artinya pernyataan atau teori. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut dengan pengujian hipotesis. Ya, dalam pengujian hipotesis ya kita jumpai dua jenis hipotesis, yaitu ada hipotesis nol atau biasa kita sebut H0 dan hipotesis alternatif yang biasa kita sebut AH. Kita lihat hipotesis H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, ingat tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatif itu ada perbedaan. Ingat ada perbedaan. Ya, kita lihat hipotesis H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Saya kasih contoh. Hipotesis 0 atau H0. Contoh, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok ya dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Contoh lain lagi, tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Nah, hipotesis A-nya ya, kita lanjut. Yaitu menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan. Ya, ada perbedaan terhadap suatu kejadian antara kedua kelompok
atau ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Saya kasih contoh, ya. Ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Satu lagi, ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Saya tegaskan bahwa hipotesis 0 atau H0 itu berarti menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif H menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan. Ya, bisa dipahami, kita lanjut. Nah, arah dan bentuk hipotesis. Ya. Hipotesis alternatif akan menunjukkan arah uji statistik, apakah satu arah, ya, atau dua arah, ya. Nah, yang pertama itu one take, satu sisi, ya, satu sisi. Kemudian ada lagi yang two tail, dua sisi, ya. Bisa dilihat ini petinya, ya. Nah, ya, kita lihat yang satu sisi. Bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Saya kasih contoh. Berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Sudah mengerti? Ya, saya kasih contoh ulang. Berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Itu untuk satu sisi. Yang dua sisi, ya, merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal satu lebih tinggi atau rendah dari hal lainnya. Saya kasih contoh. Nah, berat badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dibandingkan berat badan bayi dari ibu tidak merokok. Atau kata lain, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dibandingkan ibu yang tidak merokok. Ya, jadi bisa dimengerti, ya. Kita lanjut. Yang kedua, penentuan uji statistik. Nah, penentuan uji statistik, yang jenis uji statistik sangat tergantung dari jenis variabel yang akan dianalisis, jenis data apakah dependen atau independen, jenis distribusi data, populasinya apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Ya, kita lihat. Ya, misalnya saya kasih contoh, ya, sebagai gambaran, ya, bahwa jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan mean akan berbeda dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi atau persentase. Uji beda mean, ya, biasanya itu menggunakan uji T atau ANOVA, sedangkan uji untuk perbedaan proporsi digunakan uji Kaiser atau juga Fisher-Exer. Kita lihat, ya. Nah, ini untuk uji statistik yang biasa digunakan, ya. Nah, kalau kategori-kategori, kalau misalnya berdistribusi normal berarti menggunakan chi-square atau chi kuadrat. Kalau distribusi normal dia masuk di parametrik, ya. Kalau datanya tidak berdistribusi normal maka Fisher-Exer, ya. Fisher-Exer termasuk dalam non parametrik. Kalau kategori dengan numerik pakainya uji T
yaitu parametrik jika distribusi normal. Kalau tidak normal pakai ANOVA, non parametrik. Kalau numerik dengan numerik pakainya itu jika berdistribusi normal maka korelasi. Maksudnya itu di parametrik. Sedangkan regresi ya jika tidak berdistribusi normal ya, atau kategori non parametrik ya. Jadi itu pembahasan terkait dengan analisis bivariat ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kirim ke email saya atau menghubungi kontak saya. Bila dirasa materi ini bermanfaat, ya jangan lupa like dan share.